Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Lujeng Rahayu ingkang sami pinanggih. Pemirsa, saat ini saya berada di Bledug Kuwu, salah satu destinasi wisata yang ada di daerah Grobogan. Tepatnya di Desa Kuwu, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Bledug Kuwu adalah gunung api lumpur atau mud volcano. Bledug adalah letupan lumpur yang mengandung garam dan berlangsung terus-menerus secara berkala, kira-kira setiap 2 atau 3 menit secara periodik. Kawah lumpur di Kuwu ini adalah aktivitas pelepasan gas dari dalam teras bumi. Gas ini biasanya metana. Letupan-letupan lumpur yang terjadi biasanya membawa pula larutan kaya mineral dari bawah lumpur ke atas. Banjir lumpur panas Sidoarjo diakibatkan oleh kawah lumpur. Meskipun untuk yang terakhir ini tingkat aktivitasnya lebih tinggi, namun kemunculannya tidak secara alami, tidak seperti di Bledug Kuwu ini. Masyarakat sekitar percaya jika fenomena di Bledug Kuwu ini ada kaitannya dengan legenda Jaka Linglung. Legenda ini dimulai pada abad ke-7 Masehi. Ada kerajaan yang bernama Medang Kamolan dengan rajanya yang bernama Dewata Cengkar. Perilaku raja tersebut bengis dan kejam, seorang raja yang arogan dan suka memakan daging manusia. Segala upaya untuk melenyapkan Dewata Cengkar dilakukan, namun tidak ada yang berhasil mengalahkan raja tersebut. Sampai suatu ketika datanglah Ajisaka ke Medang Kamolan, sosok pemuda yang diyakini berasal dari Jambudwipa atau India, suku Saka. Karena itulah namanya Ajisaka atau Raja Saka. Dia merasa prihatin dengan penderitaan rakyat Medang Kamolan. Ia pun bertekad untuk menghentikan kekejaman Dewata Cengkar dengan cara adu kesaktian dengan Dewata Cengkar. Dia menantang Dewata Cengkar, dan Dewata Cengkar pun akhirnya mau meladeni Ajisaka. Dewata Cengkar menjanjikan separuh wilayah Medang Kamolan akan diberikan kepada Ajisaka jika dia menang melawan dirinya. Namun sebaliknya, jika Ajisaka kalah, tubuhnya akan menjadi santapan lezat Dewata Cengkar. Ajisaka menyetujui ucapan Dewata Cengkar. Ia berpesan kepada Dewata Cengkar untuk mengubur tulang tubuhnya selebar ikat kepala yang sedang ia pakai. Setelah itu, ia melepaskan ikat kepala dan meletakkan di tanah. Hal aneh terjadi, ikatan kepala itu terus melebar dan membuat lubang yang besar. Dewata Cengkar langsung tercebur di lubang tersebut yang ternyata menjadi Laut Selatan, dan Dewata Cengkar berubah menjadi buaya putih. Akhirnya Ajisaka menjadi Raja Medang Kamolan. Setelah Ajisaka menjadi raja, suatu hari muncul seekor naga
yang mengaku sebagai anaknya bernama Jaka Linglung. Namun setelah melihat wujudnya, Ajisaka mengusirnya secara halus. Ia membuat sebuah perjanjian dengan anak Jaka Linglung, diminta untuk membunuh buaya putih jelmaan Dewata Cengkar di Laut Selatan. Jika berhasil, maka Ajisaka akan mengakuinya sebagai anaknya. Ajisaka meminta Jaka Linglung untuk lewat bawah tanah agar tidak mengganggu ketentraman warga. Ia pun langsung bergegas dan ternyata berhasil membunuh buaya putih. Ia membawa rumput, gerinting, wulung, dan air laut sebagai bukti yang akan diberikan kepada sang ayahnya, yaitu Ajisaka. Namun perjalanan pulang ke kerajaan Medang Kemolan tak semudah bayangkan. Jaka Linglung ke Laut Selatan, ia tak dapat menemukan arah untuk pulang ke Medang Kemolan. Beberapa kali muncul untuk memastikan letak kerajaan Medang Kemolan. Pertama kali dia muncul di desa Ngembak, yang kini wilayah kecamatan Kota Purwodadi, kemudian di Jono, kecamatan Tawangharjo, kemudian di Grabagan, Cerewek, dan terakhir di Kuwu. Ketika muncul itulah disertai dengan lumpur dan air laut, sehingga bleduk atau letupan yang dihasilkan bercampur lumpur dan air laut. Demikian pemirsa, legenda terjadinya bleduk Kuwu, dan legenda itu dipercaya oleh masyarakat dekat daerah Kuwu secara turun-menurun. Lumpur beserta air yang dihasilkan oleh bleduk Kuwu ini mengandung garam. Oleh masyarakat setempat dimanfaatkan untuk dipakai membuat garam secara tradisional. Air yang keluar dari bleduk itu ditampung dan dikeringkan di atas tanah yang diberi landasan plastik. Air dari bleduk Kuwu dimanfaatkan untuk membuat garam dan air bleng. Air bleng itu dapat dimanfaatkan untuk membuat kerupuk karak. Kerupuk dari nasi yang dibuat menjadi gendar kemudian dikeringkan. Nah, demikian pemirsa, informasi dari bleduk Kuwu dan legendanya, juga pemanfaatan bleduk Kuwu oleh masyarakat sekitarnya. Nah, sampai di sini informasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.